Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, puasa Ramadan bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari ucapan dan perbuatan yang bisa menyakiti hati orang lain. Jika pada zaman Nabi ujian itu ada pada lisan, maka di zaman sekarang yang semakin modern dengan teknologi ini, ujian bertambah pada jari-jari yang mengetik, jari-jari yang menulis dan membagikan segala hal di media sosial, seperti menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Ada sebuah kisah dari zaman Rasulullah, cerita populer yang diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin Juz 3. Suatu hari Rasulullah mendengar dua orang perempuan sedang berpuasa. Secara lahiriah mereka menahan lapar dan haus, tetapi di siang hari mereka menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Menjelang sore keduanya mengadu kepada Rasulullah karena mereka sangat lemas. Lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk muntah. Ketika mereka muntah, keluarlah darah dan potongan daging. Melihat ini Rasulullah menjelaskan bahwa keduanya telah berbuka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu ghibah, berprasangka buruk kepada orang lain. Secara lahiriah, secara zahir mereka belum makan dan minum, tetapi menggunjing orang lain diibaratkan seperti memakan potongan daging saudara mereka sendiri. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat ini selaras dengan kisah yang saya sebutkan tadi, bahwa mengunjing orang lain diibaratkan seperti memakan potongan daging orang lain. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, dari kisah ini mengajarkan bahwa puasa bisa rusak nilainya bukan hanya karena kita makan dan minum di luar waktu sahur atau berbuka, tetapi juga karena ucapan dan perbuatan yang buruk. Jika ghibah dengan lisan saja demikian bahayanya, apalagi di zaman sekarang dengan teknologi yang semakin maju, ghibah bisa dilakukan dengan pesan, status, atau berkomentar di media sosial yang bisa dibaca oleh ribuan orang. Sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 1903, Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amal bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak menerima puasanya, yang hanya meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, puasa Ramadan mengajarkan kita untuk berpuasa total, berpuasa perut, berpuasa lisan, dan berpuasa jari. Maka marilah jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum, sebagai langkah pertama untuk melakukan ibadah yang lebih khusyuk, melakukan hal-hal baik, dan meninggalkan perkara-perkara buruk. Jika tidak mampu berkata baik, maka diam adalah ibadah. Karena Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Al-Qaf ayat 18. Semoga Allah selalu menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga jari-jari kita. Dan semoga Allah selalu menerima puasa dan amal ibadah kita, serta selalu menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa.
Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.